Ya, oke. Apa kabar Bumu? Alhamdulillah sehat. Ini pas nggak ada kelas Bumu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Bumu kita merah-merah. Dikira nanti satu tim ini berarti. Lah iya. Merah-merah. Hari merah. Kayaknya Bu Anis tadi nggak merah kok Pak. Oh nggih, Bu Anissa juga merah. Ya enggak. Ini Masih tadi, ke kamar mandi sebentar. Oh nggih, enggak apa-apa, ini santai aja dulu. Okay. Ini tadi saya di WA Bapak Didi, sebentar saya buka WA-nya Bu. Ini Bu Anis kali Bu Hajah Umi Hamidah, Bu Umu ini maksudnya nggih. Maksudnya kok Bu Umi ini siapa? Kayaknya nggak ada peserta KPU ya. Salah ketik Bapak Didi. Gimana Bu? Ya alhamdulillah. 3 bulan nggak ketemu. Terakhir napa Maret iya. nih Maret terus libur 2 bulan. Iya. Kirain katanya waktu itu mau ketemuan, kirain ada Pak. Jadi ketemu-ketemuan. Kayaknya belum jodoh. Insya Allah Oktober mangke Bu. Oktober November jadwalnya. Diundur kemarin 2 bulan. Yang harusnya bulan apa ini April. Kemarin kan Juli September rencananya ada Lokakarya itu nggak jadi semua Pak nggih. Info saking pundi niku Bu? Yang dulu jenengan. Oh iya, itu berubah total nih Bu. Oh gitu. Ya, liminsannya berubah total. Nanti kami share lagi. Kemarin saya share cuma 1 pedoman kayaknya ke melalui Bapak Didik. Tapi nanti kita share lagi. Ini malah ada Lokakarya tanggal 24 besok tapi daring ya. Itu nggih Bapak Kepala Sekolah sama 2 guru KP. Belum tahu dari DU sinten ingkang ditugasaken. Kemarin soalnya saya matur kepada Bapak Didik biar nggak jemu diselang-seling Pak. Kasihan kalau apalagi daring. Tapi kalau nanti lepas September Bu, ini banyak luringnya. Oh gitu. Lokarnya luring. Itu Bu Anis sudah nggak merah Bu Anis ternyata. Lah ya, Bu Anis tadi merah kayaknya ganti baju di kamar mandi nggih Bu Anis. Iya. Pagi Bu Anis. Merah semua. Biar merah semua. Pagi Bu Anis, masih pakai headphone. Pagi Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bu. Bu Anis bisa mendengar suara saya Bu? Oh iya. Belum masuk mungkin. Sudah. Belum enggak dengar. Suara Bu Anis jelas itu. Suara Bu Anis jelas di sini Bu. Iya, memang ngenten Bumu. Kalau lama nggak daring nih perangkat kadang-kadang yang biasanya bisa jadi nggak bisa. Saya kemarin waktu dengan Bapak Kepala Sekolah itu sampai ya Allah matikan rekaman itu lupa Bu. Mau nutup mic terus matikan rekaman ini apa caranya matikan rekaman ini? Nyari menunya nggak ada. Tangan kuliahnya sudah luring. Iya, tatap muka Bu, sudah mulai tatap muka minggu kedua September kemarin sudah mulai. Ini masuk pertemuan tatap muka kedua minggu ini pun. Enak pun Bu. Asli tenanan asli. Kalau luring kan asli. Enggak KW-KW. Iya. Pripun Bu Anis sudah bisa merespon suara saya Bu? Alhamdulillah Pak. Oh iya, gimana Bu Anis? Pagi Bu Anis. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Agak batuk. Alhamdulillah. Iya Bu, Jawa Timur ini batuk semua. Sehat Pak Kantri ya. Alhamdulillah. Akhirnya rezeki ketemu lagi Bu. Kalau nggak dilewati undangan kan mau ketemu kian. Momen apa ya bisanya ketemu. Kemarin malah saya yang pertama dataan dengan Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah bisa ketemu, terus ini juga bisa nyambung. Ini Bapak Didik masih belum bisa bergabung Ibu? Mungkin jam 9, memang belum jam 9. Tadi masih ke Pak Yai. Oh nggih, tasik nggih enggak apa-apa, santai mawon. Terus info dari Bapak Didik, Bapak Mufid, Bapak pengawas rawuh ketinggalan gini. Insyaallah ngoten. Oh nggih. Bentar saya lihat. Nanti sudah masuk terus enggak saya sapa enggak enak. Belum aman. Jadi masih kita bertiga. Jadi gambaran singkat mawon Bu, ini sekali cerita-cerita nyantai. Kalau PMU ini tidak
bukan materi kayak PKP kemarin Bu intinya PR. Jadi intinya ya ngobrolnya minimal 1,5 jam ya nih ngobrol ada batasannya itu lo nggih bingung ngobrol kok dibatasi. Kagumen rasane kalau Iya. Ngobrol sehari gitu nggak boleh ya. Jadi kayak gini ini kalau nggak salah tiap bulan kita nanti Bu, sebentar saya lihat datanya dulu nih. Soalnya tiap SMA yang dari 5 SMA ini benten-benten. SMA DU sekitar SMA DU SMA Darul Ulum 2, 3. Oh, kalau dengan SMA DU mungkin 3 bulan sekali Bu kayak gini. Jadi ada sejarahnya dari 5 SMA kemarin saya sampaikan pada Pak Didik, ada pengkategorian pendampingan dari 5 SMA PSP 2, dari SMA DU, SMA 2 Jombang, SMA Muhammadiyah 1, PGRI Ngoro sama SMA Kosgoro nggih. Itu yang DU ini termasuk kategori 3. Jadi kemarin ini sejarahnya ini juga nggak ada di panduan, saya dapat kabar juga kaget kok ada pengkategorian, padahal angkatan 1 nggak ada dulu, nggak ada. Dari Beskap Bu, pengkategoriannya ini dari Badan Standar Akreditasi dan Asesmen kalau nggak salah di GTK Kemendikbud, yang diambil dari rata-rata nilai post-test PKP. Jadi waktu PKP ada nilainya kalau nggak saya lupa sudah ngeser atau enggak nih yang belum nggih 9, berapa itu di sistem di rata-rata terus diurut yang paling baik ini diurut dari 3, 2, 1. Bukan paling baik sebenarnya, maaf saya ralat. Jenis pendampingannya maaf. Jadi jenis pendampingan ada 3 ya. Kalau 1 itu adalah intensif, 2 moderat, 3 mandiri. Nah, DU ini termasuk yang mandiri. Artinya di beberapa kegiatan tidak full pendampingannya. Contoh kayak gini Bu, ini kan agenda PMO. PMO ini Forum Pokja Manajemen Operasional Sekolah. Jadi yang intinya nanti membahas terkait manajemen kurikulum merdeka. Ini dikategorikan mandiri, dasarnya diambil dari nilai post test post test nih kalau nggak salah PKP terakhir itu apa Bu yang post test nggak, itu diambil rata-ratanya dari misal rata-ratanya tinggi itu dikategorikan 3. Bedanya cuma dikit kok di PMU ini, kalau yang model 1 itu 1 bulanan sekali, kalau model 2 ini 2 bulanan, kalau DU ini kemudian kebetulan yang model 3 sekolah Darul Ulum sama SMA PGRI Ngoro Bapak Sulaiman. Itu yang model 3 ini 3 bulanan kayak gini. Jadi lebih longgar, yang kurang longgarin malah yang model 1 mangke setiap bulan model kayak gini. Itu infonya Bu. Cuma pastinya seperti apa pengkategorian saya nggak paham. Malah saya kemarin mungkin ini juga kaitannya dengan anggaran. Jadi kalau sekolah penggerak 1 tiap bulan dulu seperti ini. Intinya kegiatan di sini cuma ya ngobrol, kemudian bentar saya cek dulu Bapak pengawas udara udereng. Jadi ini sambil lanjut nggak apa-apa nggih Bu nggih, sambil ngobrol santai nggih. Intinya ya ngobrol dengan instrumen yang ada. Yang kemarin saya diinfo Pak Didik, Pak ini saya ada pra PMO. Waduh saya terharu saya itu. Sejawa Timur yang ada pra PMO ini kemungkinan hanya DU kemarin, luar biasa sampai dikumpulkan rekan-rekan gurunya. Ya Allah Pak Didik semangat. Semoga nular ke yang lain semangatnya. Ada pra PMO Pak Antri nggih. Mungkin yang lain ada cuma teknisnya beda-beda. Tapi kemarin yang sempat difoto, didokumentasikan rekan-rekan dari SMA DU sama Pak Didik di info, luar biasa saya kemarin. Seragamnya sama-sama gitu, nggak ada yang merah, nggak ada yang ini, semua sama kemarin. Harinya Pak, hari Senin itu seragam. Kalau hari Selasa gini batik bebas. Oh batik bebas. Dan kebetulan kemarin itu Mas seragam gitu. Hari seragam. Bu Umu sama Bu Anis rawuh kemarin yang ajaran itu. Iya. Itu kok banyak Bu, itu semua guru yang di kelas 10
atau gimana ininya Bu, Nggih. klasifikasiannya? Kemarin yang diundang itu teman-teman PKP kemarin. PKP full, ada semua Bu Full, MC? ada semua, Nggih. kemudian di pimpinan sekolah, Pimpinan sekolah itu termasuk kepala sekolah, kepala sekolah, waka sekolah ada berapa Bu kalau? ada 7. Waka Jadi- sekolah ada 7, napa mau Bu? Nggih, sebentar saya sapa dulu Pak Mufid nggih, nggih, sekedar. Selamat pagi Pak Mufid. Oh, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Mufid, salam kenal. Ini saya baru rezeki ketemu dengan Bapak Mufid nih. Salam kenal Bapak Mufid. Saya Kantre Bapak Mufid, Kantre Sugiarto. Kebetulan kami ditugaskan menjadi fasilitator di mana Bapak Mufid bertugas sebagai pengawas. Kalau tidak salah dengan SMA Muhammadiyah 1 nggih Bapak Mufid penugasannya. Nggih. Bapak Mufid, saya mohon izin, mohon maaf, ini belum memberikan undangan resmi untuk kegiatan ini, Bapak Mufid. Iya, saya dapat dari Pak Didik. Iya betul. Kemarin kami koordinasi, terus karena mepetnya waktu, Bapak, mohon maaf, kami yang harusnya bisa mengundang Bapak Mufid secara resmi, ini kami belum bisa lakukan yang bulan ini. Moga-moga nanti di agenda bulan Oktober kami bisa mengundang secara resmi. Oke. Nggih. Bapak Mufid nun sewu kemarin dari pelatihan komite pembelajaran nggih Pak nggih. Nggih. Fasilitatornya sinten Pak kemarin? Fasilitatornya wah, lupa kemarin Pak Padat. Oh Padat nggih. Pak Muslimin, Pak siapa kemarin? Oh gitu. Enggak, soalnya ada 2 teman rekan kelas saya yang juga di fasilitator KS. Siapa tahu pas kebetulan rekan dari kami. Dari Sumatera kemarin. Oh, dari Sumatera. Ya. Oh, nggih narasumbernya nggih. Lancar nggih, Bapak Mufid? Alhamdulillah, tapi yang enggak ada informasi yang jelas akhirnya berakhir bagaimana tindak lanjutnya di mana belum ada. Pripun Bapak? Mungkin bisa diceritakan Pak terkait hal ini, Pak. Setelah pelatihan komite pembelajaran itu, kami itu belum mendapat informasi yang jelas. Hasilnya, sertifikatnya apa kemarin itu sampai teman-teman itu sampai jadi cibiran. Gimana ini tindak lanjutnya? Nggih. Ini tadi juga ya tidak ada informasi ya dari mana ya? Dari Pak Didi saja kemarin. Tadi tidak ada Pak. Nggih. Informasi saya kebetulan rapat, ini langsung meluncur ganti ini tadi. Oh, ngonten nggih. Nun sewu sebelumnya Pak Mufid nderek pirsa. Kagungan akun SIM PKB nggih Bapak Mufid waktu PKP kemarin nggih. Terakhir mbika kinten-kinten kapan Bapak? Mbika akun Bapak. Terakhir membuka akun SIM PKB. Saya setiap saat yang membuka ini. Oh nggih, itu belum ada info sertifikat Pak di dalamnya. Sertifikat yang komite kemarin baru keluar. Oh, komite nggih, sertifikat komite pembelajaran nggih sampun nggih. Terus lintu-lintune Pak kira-kira yang belum jelas nopo nanti misal bisa saya tampung nanti akan kami sampaikan Pak. Itu dari teman-teman saya itu kan di kebetulan di dinas ini kan Korwas. Saya ditanya, "Lah Pak, yang lainnya seperti keluntingnya kok enggak ada informasi gimana gitu?" Pada tahu ya Guys, saya. betul. Sama Pak. Jadi Pak, kebetulan di Jawa Timur ini kan ini yang di Jawa Timur ini kan ada perubahan nomenklatur dari P4TK IPA IPS menjadi BBGB. Akhirnya berdampak ke salah satunya itu lunting tadi itu, Pak. Ini juga kabar, ini kabar kemarin terupdate. Insya Allah akhir September ini atau setidak-tidaknya minggu awal di bulan Oktober, Bapak. Oh. Oke. Kalau terakhir Bapak Mufid dipun tanya terkait data rekening dan MPWP, kira-kira sampun apa dereng kalau dari pihak pengawas? Semua itu. Oh ya, nggih. Ya. Nggih. Makanya banyak yang tanya teman-teman, kalau enggak ada permintaan itu ya enggak tanya mungkin. Betul Pak. Enggak apa-apa, nggih. Nanti misalnya saya kan tidak tahu kalau yang di rekan-rekan pengawas kemarin terkait yang di rekan-rekan sekolah kemarin lewat Bapak Didik juga kami sampaikan mungkin ini Pak
Bapak Didik, selamat pagi. Ini pagi Pak, saya sedang ngobrol dengan Bapak Mufid. Alhamdulillah sudah kenalan Pak dan Bapak Didik. Matur nuwun Bapak Didik di sounding undangannya kepada Bapak Mufid. Dari kami malah mohon maaf belum bisa mengundang secara resmi pada Bapak Pengawas. Alhamdulillah dipertemukan dan titik bahasan di sini barusan sampai kelunding Bapak Didik intinya. Jadi mungkin itu Bapak Mufid yang ingin kami share infonya. Moga-moga info itu benar dan tidak menjadi penghalang atau tidak menjadi apa ya istilahnya gosip yang liar. Setelah dijelaskan nih, sama semuanya menunggu nih Bapak. Oh iya, apa-apa Pak. Nggih, lintu-lintu ini mungkin Bapak selain terkait hal itu Ya mungkin langkah kerjanya tadi yang belum jelas. Insya Allah dari surat yang kemarin sudah kita pelajari. Nggih, alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya Bapak Mufid selaku pengawas di SMA DU dan kebetulan juga di SMA Muhammadiyah 1, insya Allah nanti segera kami kirimkan undangan resminya Pak yang untuk bulan berikutnya. Ini salah satu kegiatannya kalau dari Bapak Mufid kami aturi, ini lesan dulu enggak apa-apa nggih Pak nggih, saya lesan dulu. Mohon berkenan untuk ikut kegiatan PMO. Kalau untuk SMA Darul Ulum karena kategori 3 Bapak, ini nanti 3 bulan sekali sampai dengan Maret. Kalau untuk SMA Muhammadiyah 1 yang termasuk kategori 2, ini 2 bulan sekali. Oke, jadi kegiatannya 1,5 jam Bapak, 1,5 jam ngobrol, intinya PMO ini ngobrol, terutama mohon masukan nanti selama 3 bulan ini menurut Bapak Mufid, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Guru KP implementasi IKM ini seperti apa di sekolah DU. Kalau di SMA Muhammadiyah nanti ya sekolah Muhammadiyah. Mungkin waktu pertama kami aturkan Bapak Mufid untuk menggambarkan IKM yang ada di SMA DU sepengawalan Bapak Mufid selama 3 bulan ini pripun Pak? Sekarang ini? Nggih, monggo nanti biar setelahnya bisa sedikit longgar. Monggo Bapak Mufid kita aturi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal tadi juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengawas. Saya barusan koordinasi tadi jam 8 dan jam 8.45 baru selesai tadi. Terkait dengan evaluasi pelaksanaan kurikulum terutama bagi sekolah-sekolah yang baru ya, terutama baru artinya mengambil IKM berubah ya. Itu ternyata di lapangan masih banyak sekali yang masih nampaknya masih kebingungan gitu. Ini apa masalahnya, saya jadi juga kurang. Contoh yang kedua tentang pemanfaatan PMM ini juga belum maksimal. Secara umum di Jombang ini belum maksimal dari guru-guru. Sehingga menurut saya ini masih perlu evaluasi dan penekanan. Tadi saya sampaikan ke Kacap juga dalam koordinasi tadi. Masih perlu adanya pendampingan Mbak. Manfaat aplikasi dari PMM. Karena dari data kemarin sudah saya ambil, saya sampaikan ke sekolah-sekolah, ini masih jauh dari harapan. Sehingga nuansa kemana kurikulum Merdeka ini bagaimana itu belum 50% nampaknya. Jadi mau dibawa kemana itu juga masih di lapangan masih bingung. Di lapangan, kalau di atas saya kira sudah paham, apalagi timnya Pak Mas Menteri. Tapi yang di lapangan ini sangat-sangat masih perlu kerja keras betul. Karena apa ya, memang fasilitas itu yang disampaikan oleh pusat itu belum ditangkap 100%. Contoh aja dari 25 guru itu masih 4
5 yang buka. Bahkan ada sekolah yang belum sama sekali. Ini di Jombang khususnya. Membuka aplikasi PMM itu tadi Iya, Pak. sehingga kan nuansa model pembelajarannya harus bagaimana, IKM Merdeka itu yang bagaimana, kan di situ semua nyaruhnya. Betul Pak. Guru-guru harus belajar di situ. Nah, kalau hanya mendengar saja, tidak mau belajar di aplikasi itu, saya kira juga kurang tepat sekali. Hanya suara-suara, teori-teori suara katanya. Tapi kalau mempelajari dari contoh-contoh video, perangkat-perangkat pembelajarannya yang ada CP alurnya di PMM itu, insya Allah teman-teman juga arah yang perubahan ini akan ya minimal 50% ditangkap lah. Tapi setelah saya lihat data ini kok belum, sehingga saya masuk ke lapangan ya, di kelas-kelas masih ya banyak yang tetap belum ada perubahan yang signifikan lah. Oleh karena itu tadi saya koordinasi sampaikan bagaimana optimalisasi tentang PMM ini sehingga pembelajaran di kelas ini benar-benar nuansanya sudah berubah. Jadi itu sementara yang mungkin saya gambarkan. Untuk manajemennya, insya Allah kalau DU saya juga enggak. Saya sudah optimis kalau DU. Tapi yang lainnya di Jombang itu kan kebetulan seperti SMA Muhammadiyah 1, SMA Kosgoro, ini kan masih jauh kondisinya. Nah, ini juga masih perlu banyak sekali. Tadi saya sampaikan kepada pengawas pembina langsung, ini tolong Pak, benar-benar ini perlu pendampingan langsung di lapangan. Jadi tidak bisa hanya sekedar di remote. Ya, betul Pak. Jadi perlu adanya pendampingan yang intens sehingga benar-benar program apalagi yang sudah menjadi ikonnya ini nanti sekolah penggerak dengan anggaran yang sudah diluncurkan, perubahan yang signifikan nanti tampak. Tidak pandang dulu nanti jumlah siswanya kecil atau besar, tapi status itu yang nanti menjadi teropongan sekolah-sekolah lain, menjadi rujukan masalahnya. Ya. Nah, ini harapan kami, khususnya harapan saya sebagai perwakilan pengawas di Jombang itu, saya ingin optimal, benar-benar nanti sekolah penggerak ini nanti jadi rujukan. Nah, maka timnya harus bekerja keras. Itu Pak Henry yang saya sampaikan, mungkin sementara sampai di situ, nanti kalau ada hal yang lain nanti saya akan katakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu Pak, yang saya ingin curi informasinya dari Pak Mufid. Pak Mufid selain menjadi pengawas di sekolah yang mendapat program sekolah penggerak, apa juga menjadi pengawas di sekolah selain program sekolah penggerak Pak? Sekolah maksudnya? Kalau SMA DU sama Muhammadiyah 1 ini kan masuk mengikuti program sekolah penggerak gitu Pak. Ya. Untuk sekolah yang lain Bapak Mufid mendapat tugas mengawas di sekolah mana saja Pak? Ya. Selain Sekbin saya itu 10, Sekbin namanya ya, mohon maaf saya kurang paham istilahnya. Saya itu 10 sekolah, jadi 10 yang 2 sekolah masuk sekolah penggerak. Terus dari 8 itu Pak, ada yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka secara mandiri Pak, yang di-share beberapa dari dinas kemarin. Dari 8. Masih, kalau kurikulumnya kan masih ada, statusnya kemarin beberapa sekbin saya itu masih IKM berubah. IKM, ya, yang IKM belajar itu masih berapa? 3 sekolah. Oke, yang berubah Pak, yang berubah itu selain DU dan bukan DU dan Muhammadiyah nih Pak nih? Ya, bukan. Oke, kira-kira Pak yang bisa disimpulkan sampai detik ini Pak, saya nyuwun pirsa, bagi yang melaksanakan secara mandiri yang berubah tadi dengan yang ikut program sekolah penggerak ini, apa yang bisa diungkapkan? Apakah ada perbedaannya
menurut Pak Mufid, Pak, di lapangan? Saya belum bisa melihat yang betul-betul signifikan ya, karena saya anggap masih sama-sama belajar melangkah dari awal. Ya mungkin perbedaannya di dalam penyusunan struktur kurikulumnya kemarin itu yang paling nampaknya signifikan ya Pak. Itu yang lebih mungkin lebih cepat, seperti Bu Anis ya. Bu Anis itu lebih cepat pahamannya loh. Saya mendampingi yang sekolah di luar ini bisa 2-3 kali saya. Tapi dengan Bu Anis cukup 1 kali sudah. Ya selesai. Gitu, karena mungkin infonya juga dari panjenengan, dari narasumber yang lain kan dapat. Yang lainnya kan murni mandiri dan didampingi pengawasnya aja. Dan itu juga tergantung dari kemauan person juga. Betul Pak. Yang masih mencoba-coba saja. Udah ganti meneh Pak. 2024 ganti. Itu saja. fakta yang paling Pak, semua merasakan begitu, mesti komentarnya sama semua. Enggak setengah-setengah gini loh kayak gitu lah. Ya itu mungkin. Jadi sudah saya catat yang disampaikan Bapak Mufid tadi, matur suwun sangat Pak. Ini masukan luar biasa, bahkan saya belum pernah mendengar masukan sedetail ini Pak di tempat lain, karena memang dengan Bapak Pengawas baru berkenalan ini. Pertama kali saya bertemu dengan Bapak Pengawas dan Bapak Mufid ini juga pertama kali. Matur nuwun sangat Bapak Mufid. Bu, izin saya melanjutkan ke Bapak Didik, Bu Anis dan Ibu Umu. Saya belum menyapa Bapak Didik tadi. Bapak Didik, selamat pagi. Selamat pagi. Ini suaranya menggema Bapak Didik. Nah, bisa dimatikan double ini apa? Iya, double. Kalau nggak salah bisa dimatikan ini speakernya. Selain unmute, dimatikan speakernya salah satu aja Pak. Nanti yang satunya bisa. Assalamualaikum. Sampun Pak. Alhamdulillah, mantap Pak. Waalaikumsalam, mantap. Ngapunten tadi agak telat. Enggak apa-apa Pak. Suan ke Pak Yai. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Umu, tadi masih ada kegiatan Bapak Didik. Ini tidak sedang luar kota kan Bapak Didik? Mboten di sekolah. Alhamdulillah. Akhirnya Pak Didik kalau matur suwun sangat sudah di sounding informasinya kepada Bapak Pengawas yang akhirnya bisa hadir rawuh hari ini. Dan mohon maaf Bapak Didik, kemarin sampai detik terakhir kami belum bisa mendapatkan undangan formalnya karena berbagai hanya undangan ini aja yang kami share kemarin terkait kegiatan. Bapak Didik, tadi sudah saya sempat ngobrol kepada Ibu Anis dan Ibu Umu di awal tadi. Luar biasa ini SMA DU sudah ada pra PMO. Mungkin yang lainnya ada, tapi teknisnya yang di SMA DU benar-benar praktek baik nih yang dilakukan kemarin. Saya sekilas-sekilas juga sudah menggambarkan. Bapak Didik tadi, Bapak Didik, Ibu Anis dan Ibu Umu tadi saya beberapa dapat info dari Bapak Mufid terkait pelaksanaan IKM, terutama yang di SMA DU malah diacungi jempol. Tadi langsung rujuk pada Bu Anis ini. Sampai dibandingkan Bu Anis, kalau di SMA lain 3 kali memberikan info, tapi kalau ke Bu Anis cukup sekali, ini sudah luar biasa. Ini bisa disampaikan Ibu Anis, Bapak Didik atau Ibu Umu terkait beberapa hal yang mungkin ingin kami sharingkan. Pertama, kami ingin menyamakan persepsi dulu Pak terkait PMO. Jadi PMO ini kan untuk sekolah penggerak dibuat berjenjang, ada 3 jenjang, ada PMO level tingkat satuan pendidikan seperti ini yang kita lakukan hari ini. Kemudian ada PMO tingkat daerah yang infonya kalau tidak tanggal 22 nanti tanggal 23, kalau tidak salah yang diundang di dalamnya salah satunya koordinator fasilitator, yang lainnya saya belum dapat info. Kemudian yang ketiga nanti ada PMO level nasional. Seperti yang kami sampaikan kemarin ketika musyawarah dengan Bapak Kepala Sekolah terkait jadwal PMO, bahwasanya inti tujuan PMO atau Pokja Manajemen Operasional Sekolah ini adalah untuk
memetakan pelaksanaan kurikulum Merdeka, terutama dimulai dari setelah PKP kemarin, pelatihan komite pembelajaran sampai hari ini. Per kategori pelaksanaannya. Kalau SMADU karena masuk di kategori 3, pelaksanaannya nanti 3 bulan sekali. Jadi pertemuan hari ini akan kami record, akan kami rekam, akan kami catat, akan kami simpulkan, kemudian juga kami laporkan melalui Munusim BKB. Harapannya nanti sampai 3 bulan ke depan, sampai PMU kedua nanti SMADU, kalau sekarang bulan September, berarti nanti Oktober, November, insya Allah Desember, ada PMU seperti ini lagi untuk SMADU. Permasalahan-permasalahan yang terungkap hari ini bisa terselesaikan. Jadi PMU ini istilahnya hanya penampungan sementara, Pak. Penampungan sementara terkait hal-hal yang perlu diselesaikan. Kemudian sampai 3 bulan depan targetnya adalah menyelesaikan permasalahan tersebut. Misal tidak selesai, masalah ini akan dibawa pada tingkat level daerah dan seterusnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi persis yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya PMU ini bukan seperti akreditasi, bukan seperti asesmen lapangan, tapi malah kalau bisa real data sereal mungkin yang terjadi ini terungkap. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan banyaknya instrumen yang kemarin sudah di pra-PMU kan, tentunya tidak semua bisa kita obrolkan di ruang meeting ini, tapi paling tidak di ruang meeting ini ada pemantik untuk apa-apa yang ingin disampaikan. Baik, gitu Bapak, Ibu. Selanjutnya dari yang sudah kemarin ada beberapa yang ingin kami konfirmasi ini pada Bapak Didik, Ibu Anis, Ibu Umu, dan mungkin nanti Bapak Mufid bisa menambahkan. Pertama terkait anggaran, ini saya acak nih Pak, tidak saya urutkan dari atas ke bawah, saya acak dari yang kemarin. Kemarin terkait masalah anggaran, ini gimana Pak terkait penganggaran kalau dikaitkan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka? Oke. Oke, saya mencoba terkait dengan anggaran. Oke, Pak. Terkait, alhamdulillah memang di sekolah penggerak ini ada insentif kinerja tambahan selain BOS reguler, Pak. Kebetulan untuk yang periode ini untuk tahap 1 angkatan 2 ini kan mendapat 155, Pak. Lah, dan dimulai tahun 2022 ini bahwa seluruh penganggaran kan masuk arkas sekolah semua. Itu berarti BOS reguler kita buat, ternyata BOS kinerja juga wajib lewat arkas jika ingin mencairkan dan menggunakan anggaran. Sehingga itu juga menjadi awal-awal bendara kami mengalami kesulitan Pak Gentrin untuk menginput pengelolaan keuangan, penggunaan akun itu ke dalam arkas. Ya, karena ini pengalaman pertama, sungguh pengalaman pertama. Dan momennya bareng dengan BOS reguler yang kami dalam 1 tahun kan hampir 1.400 miliar berapa itu, plus ditambah yang kinerja ini. Dan petunjuk teknis dari pusat itu kan hanya berupa Permendikbud Pak. Untuk turunan penggunaannya yang kami tunggu-tunggu, yang selalu kami tanyakan di PKP itu kan sampai detik hari ini kan belum pernah dikumpulkan sendiri bahwa PSP ini uang 155 ini diapakan. Maka kami kemarin berkreasi sendiri dengan koordinasi dengan di cabang dinas, ya, memetakan itu Pak. Akhirnya kami memetakan mana yang sudah masuk di BOS reguler, masuk BOS reguler, mana yang nanti ada di space BOS kinerja yang kegiatan PSP. Nah, yang kami analisa dari penganggaran itu bersama Bu Anis dan tim, ternyata dengan mengakomodir kami yang jumlah siswanya hampir 340 di kelas 10 dengan dana 155 untuk keperluan proyek saja sudah luar biasa Pak. Mulai perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, sampai nanti pelaporan itu akhirnya ya kami mau tidak mau ada sharing dari dana komite. Sebentar Pak, saya potong sebentar. Luar biasa itu maksudnya cukup atau tidak cukup Pak? Boten. Udah cukup. Luar biasa itu saya kira luar biasa itu
lebih dari cukup Pak, luar biasa. Ternyata tidak cukup. Dalam asumsi ketika menghitung biaya satuan yang jatuh ke anak itu ternyata dengan total 155 mungkin antara jumlah siswa yang 340 dengan jumlah siswa yang hanya 200 atau jumlah yang kurang dari 100 itu sebenarnya mungkin berpengaruh besar Pak untuk kami, karena ini ya alhamdulillahnya dengan penganggaran itu kami masih terbantu di sana. Tapi lebih inti kami sebenarnya begini, roh untuk pelaksanaan proyek itu kan arahnya nanti untuk membentuk karakter soft skill dalam profil pelajar Pancasila. Betul. Dan ini evaluasi dari Bu Anis dan tim, Bu Umu juga masuk dalam tim koordinator proyek, itu kami melihat pelaksanaan dengan sistem blok yang kemarin Agustus kemarin itu alhamdulillah sudah nampak bahwa rata-rata anak-anak dalam kolaborasi di kelompoknya itu berani mengungkapkan pendapat, bereksperimen. Kebetulan ada tema tentang mengorganisasi Bhinneka Tunggal Ika ya Bu Umu, itu mengorganisasi jenis-jenis pernikahan adat Nusantara. Kami mendatangkan EO. Nah, anak-anak diskusi, merancang, itu berani semua mengungkapkan. Kemudian ada yang tema wirausaha itu kami ajak langsung ke rumah produksi tahu viral lah istilahnya, menjadi khasnya dekatnya Rejoso itu tahu, itu juga ya ceria lah anak-anak itu. Jadi tapi dari sisi anggaran kami hitung-hitung, loh ternyata kok gadot, ada yang kurang Pak. Jadi mungkin luar biasa itu tadi Pak, berarti. Ya, makanya kemarin saya di dalam isian pra PMU itu mengusulkan kalau memungkinkan bahwa beban untuk kinerja itu disesuaikan dengan jumlah siswa, bukan langsung persatuan pendidikan antara siswa kurang dari 100 sama siswa yang hampir 400 jumlahnya sama, karena pengeluaran kami nanti bayinya ngitung kan bayi siswa Pak, bayi siswa dan bayi kegiatan itu. Tapi secara inti bahwa program ini dari 3 bulan ini tentu kami ada masih beberapa kendala Pak ya kendala, dan untuk anggaran itu nanti kami menjadi nomor sekian lah, tapi itu unek-unek kami yang kami sampaikan. Kalau dari sisi kami, dari lembaga kami sudah dipayungi support dari yayasan, dari pengurus komite. Kalau memang dana yang 155 itu tidak tercover, kami punya alternatif masuk ke ranah subsidi dari pengelolaan dana komite Pak ya. Tapi secara inti kami ingin secara penuh melaksanakan rangkaian-rangkaian dari implementasi IKN tersebut ya, mulai dari menyusun kurikulum operasionalnya, TP-ATP, modul. Nah, ini beberapa yang kami rasakan Pak. Kebetulan periode akhir Agustus kemarin kami ada evaluasi namanya tim supervisi. Kebetulan Bu Anis, Bu Haja Umu ini masuk di tim supervisi kami di sekolah. Itu kami dari perangkat yang sudah disusun teman-teman, kami itu hampir 4 hari ya Bu Umu, kami deadline untuk memvalidasi perangkatnya teman-teman. Itu memang ada beberapa kendala di modul ajarnya Pak ya. Tapi sementara gambaran modul ajar yang kadang kami ini kan ada kendala begini Pak. Kami sebenarnya ingin berkolaborasi di bidang IT-nya untuk nanti bahwa untuk sumber belajar itu tidak hanya ada di buku, ada di buku paketnya anak-anak, inginlah searching nanti itu. Tapi kami awalnya punya kendala Pak, karena kebijakan dari yayasan anak-anak kan tidak boleh bawa alat komunikasi HP, tidak boleh bawa laptop. Nah itu ketika belajar mengajar nih Pak, jam belajar yang boleh kan gurunya Pak. Ya, sehingga kemarin kami langsung diskusi di tingkat pimpinan, kami solusi ada begini, kami pengadaan tablet Pak, hampir 40 biji tablet itu, sehingga nanti untuk kelas 10 itu jika teman-teman membutuhkan interaksi IT ke anak-anak untuk mencari referensi lain, itu kami bekali paling tidak satu kelas 6 gantian. Jadi nanti basisnya bukan individu tapi kelompok. Dalam satu dipinjamkan kelompok. Pak nggih. Ya, dipinjamkan, selesai nanti diinventaris lagi Pak. Itu salah satu. Tapi ini karena masih awal Pak, belum maksimal. Saya kira belum maksimal ya, karena perlu nanti karena di modul ajarnya kemarin tidak masuk sistem itu, karena kami pengadaannya itu di tengah Pak. Pengadaan tabletnya itu baru terpikir, loh ini kalau nanti nggak tersinkronkan untuk penggunaan IT-nya, memfamiliarkan ke IT agar bisa memilah dan memilih referensi yang baik,
kalau hanya nanti di lab, mengandalkan di lab kami tidak cukup. Sehingga kami baru di pertengahan Agustus pengadaan itu. Dan sementara teman-teman merencanakan itu kan di awal Juli, Pak. Sehingga perlu penyesuaian di modul-modul ajarnya itu. Ya, evaluasi nanti insya Allah, Pak, kami tim supervisi kemarin masuk ke kelas juga sudah, masuk di kelas. Itu baru nanti evaluasi akhir September ini baru selesai semua untuk rangkaian supervisi ke kelasnya. Itu kalau kebetulan saya kemarin keplot di kelas 11-12 kebetulan Bu Umu, Bu Ani, saya enggak terplot untuk di kelas 10-nya. Mungkin Bu Haja Umu nanti bisa sharing tentang kemarin hasil monitoringnya beberapa supervisi ke kelas 10-nya. Terkait dengan di teman-teman. Ya, ini saya belum menerima gambaran utuh dari tim supervisi yang masuk ke kelas Pak Gandri, tapi sekilas dari yang disampaikan Bu Anis, kami terkait dengan modul masih perlu penyempurnaan sehingga nanti lebih baik. Jadi intinya yang kami garis bawahi Pak Gandri bahwa SDM kami ya insya Allah support. Alhamdulillah kita kompak dalam berkolaborasi. Ya, seperti kemarin acara pra PMO, Bu Anis tolong teman-teman PKP dilibatkan semua, meskipun nanti yang kami utus untuk mendampingi saya adalah Bu Haja Umu dan Bu Anis, tapi berlima sama pimpinan ikut bareng metani itu sebagai kekuatan kami di sisi SDM, dan insya Allah kami selalu update kepada Pak Mufid selaku pembina kita dan perwakilan Cabdin yang ada di Jombang. Itu Pak Kendri sementara, mungkin nanti bisa dilanjut untuk follow up-nya. Matur suwun. Oke, terima kasih Bapak Didik. Mungkin tadi yang disounding Bapak Didik kepada Bu Umu bisa dilanjutkan Bu terkait apa tim evaluasi supervisi nggih. Ya. Atau sebelumnya tim supervisi ini apa dulu Pak? Mohon berbagi infonya Pak. Oke. Tim ini tim apa Pak? Untuk tim supervisi ini merupakan tupoksi kepala sekolah Pak, berarti untuk memantau jalannya proses PPM mulai perencanaan, pelaksanaan di kelas, sampai nanti proses penilaiannya seperti apa. Nah ini tentu saya kepala sekolah tidak bisa jalan sendiri Pak, karena ada 36 rombel ya. Jadi kami membentuk tim kecil yang isinya adalah para kepala sekolah, pimpinan sekolah Wakasek, plus guru-guru senior yang sudah sertifikasi ya. Contohnya salah satunya ya Bu Haja Umu ini ya. Jadi, Bu Haja Umu yang di kelas 10 nggih yang ada di sini nggih. Insya Allah Bu Haja Umu. Campurannya. Nggih, monggo bisa dibagi praktek baiknya Bu Umu hasilnya terkait hal itu. Oke, terima kasih. Kebetulan memang kalau di tim supervisi ini kan ya tidak sepenuhnya saya di kelas 10, ada juga yang pasti kebetulan di kelas 11 dan juga kelas 12 tergantung beliaunya atau jadwalnya itu tadi kebetulan di kelas berapa. Tapi kebetulan yang kemarin ini ada satu yang saya masuk di kelas 10. Pelaksanaan di lapangan kalau untuk kemarin yang gambaran saya supervisi di kelas 10 itu sudah berjalan diskusinya. Intinya berpusat pada siswanya sudah berjalan, jadi gurunya sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran. Cuma ini ada yang menurut pandangan saya di versi kurikulum Merdeka yang masih kurang bisa diterapkan itu adalah pembelajaran terdiferensiasi. Mendiferensiasikan anak-anak yang setelah di awal dulu pembelajaran ini kebetulan di matematika yang kemarin saya supervisi, Bapak Ibu gurunya sudah melakukan diagnostik, asesmen diagnostik sudah dilakukan dan sudah ditemukan anak ini kemampuan matematik dasarnya sekian, yang ini sekian, itu petanya sudah ada. Terpetakan ya. Tapi di lapangan kita masih kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Kesulitannya sebenarnya ada banyak faktor. Faktor termasuk yang masuk kesulitan dan ini faktor umum ini juga adalah padatnya ruang kelas, Pak. Ini kan juga dikarenakan kelas itu ada jumlah yang harus jumlah minimal dari Dapodik itu 36 kalau nggak salah, yang membuat ruangan satu kelas itu akhirnya bisa kita katakan padat, karena padatnya ruangan itu penataan meja kursi ketika mau dibuat diskusi itu kan tidak bisa representatif nggih. Iya, kita geser tapi tidak mudah Kak, makanya kan gitu. Ya kendala, walaupun ya kendala itu sebenarnya bisa diatasi tapi tetap itu
menjadi kendala faktor. ketika Nggih. kelas terlalu padat itu juga kendala. Kemudian di lapangan sendiri memang ketika kita mendiagnostik kemarin ini terutama saya berbicara di mapel matematika yang saya supervisi dan kebetulan saya juga pengajar matematika. Memang kendala terbesar anak-anak yang kita temukan itu adalah di dasar matematikanya yang menurut mereka faktornya itu karena pandemi yang lama. Pandemi itu kalau ketika mereka waktu itu melakukan pembelajarannya daring itu kan menurut mereka matematika itu kalau daring itu mereka merasa nggak dapat apa-apa ketika di SMP. Sehingga yang kita temukan kemarin memang dasar secara asesmen diagnostiknya itu jauh. Kalau kita bilang mereka di fase E, kita harus kembali ke fase D. Kayaknya juga fase di bawahnya juga harus kita tangkap. Sehingga ketika Karena D-nya sudah hilang ya Bung Nggih, Iya. karena pandemi itu. Iya, lah kalau kita mau ke bawah ke fase D, terus terang Pak ya, matematika kelas 10 ini 8 bab. Nggih. Kalau kita berbicara kurikulum merdeka yang kita bicara ya kita ikuti anaknya, kemarin kan sudah pernah kita tanyakan Pak. Iya, nggih, dibahas waktu nggih. Kita itu apakah nggak apa-apa 8 bab itu tidak diberikan semua karena tapi kan endingnya kan tetap Nggih. mungkin, makanya kita pilih. Ternyata pada saat kita pilih, ketika kita diskusi dengan guru mapel, luar biasa ini Pak. Waktu itu contohnya di matematika, kita pilih yang hanya sesuai dengan CP. Padahal misalnya logaritma itu diperlukan. Nah, kalau ini diberikan juga waktu tidak cukup. Nah, kalau tidak diberikan guru kimianya yang bilang, bagaimana ini? Kalau ini tidak diberikan di situ, nanti di kimia bagaimana? Nah, ini cerita di lapangan ya Pak ya. Nggih, betul, Tentang siap, Bu. pelaksanaan kurikulum merdeka. Kalau kita memilah anak yang mampu sekian dikasih ini, yang mampu sekian dikasih ini, ya kita sudah berupaya untuk tidak memaksakan yang, tapi setidak maksa-maksanya itu kan tetap ada faktor ini kudu nyampe. Ada batasan tertentu yang paling sederhana ini anak tertentu juga harus bisa nyampe. Nah, ini kalau itu kondisi di lapangan Pak yang bisa saya rasakan dan termasuk ketika kemarin saya mensupervisi di teman-teman. Tapi intinya kalau Bapak Ibu kalau proses kebetulan saya kemarin kebetulan yang di kelas 10 saya baru satu kelas ya kemarin yang saya masuk di kelas 10 itu interaksi, kalau interaksi sudah ada tapi pembelajaran terdiferensiasinya yang masih belum bisa kita maksimalkan. Itu mungkin gambaran yang bisa saya berikan. Nggih, matur nuwun Bu Umu. Berarti kira-kira yang meskipun tidak disupervisi oleh Bu Umu yang kelas 10 itu tadi itu kan yang dicontohkan tadi matematika ya Bu ya. Untuk mapel yang lain kira-kira apa juga mirip-mirip kayak gitu meskipun tingkatannya berbeda. Oh ya. Artinya D aja juga sudah nggak bisa, kita harus ke bawahnya D lagi malahan apa seperti itu Bu juga. Untuk tapi apa ya gitu kan gitu. Apa terjadi di mapel yang lain? Kita kan biasa kalau di ruang guru kan ya banyak diskusi yang muncul Pak ya. Ada beberapa yang sudah jalan seperti teman-teman ini sudah asik misalnya di kimia kemarin sudah menjalankan pakai aksi nyata. Jadi mereka ketika pembelajaran itu di kimia itu kan mereka merasakan materinya nggak terlalu banyak sehingga bisa mengeksplor. Memang kalau materinya tidak terlalu banyak Pak, itu Bapak Ibu guru bisa mengeksplor materinya dengan lebih dalam. Contohnya di kimia kemarin, kimia itu kan masuk IPA itu kan masing-masing hanya 2 bab. Sehingga di masing-masing itu bisa mengeksplor lebih dalam. Sehingga kayak di kimia kemarin kebetulan praktek nyata aksi nyatanya kan masuk ke ruang guru anak-anak promo ini tidak pakai sampah plastik itu mereka masuk ke ruang guru pakai aksi nyata gitu gurunya sudah seperti itu bisa jalan seperti itu yang di mapel kimia. Kemudian di diagnostik yang lain kemarin kalau memang menurut cerita teman-teman bahkan di bahasa Inggris itu juga versi diagnostiknya juga sama. Ketemunya juga memang cuma kalau di mapel-mapel yang materi pendukungnya tidak terlalu
tidak terlalu berpengaruh besar. Kalau matematika itu kan memang ngaruh banget ya Pak ya, materi sebelumnya itu. Nah itu ya kendalanya nggak se-ekstrim matematika nggih. Ya betul. Ah, nggih. Saya Gampangannya bahasakan kalau ekstrim sejarah, gitu nggih. nggak se-ekstrim matematika Iya. memang. Nggih, Kalau ekstrim matematika matematika. kemarin kalau misalnya di SMP mereka harusnya sudah belajar persamaan kuadrat, tapi gara-gara persamaan kuadratnya itu belajarnya di pandemi, akhirnya kan dibawa ke sini kayak belum belajar, gampangannya kan gitu. Nggih, Istrinya nggih. gitu. Tapi kalau mapel lain kemarin sudah menurut lihat teman-teman sudah berjalan seperti itu. Diagnostiknya sudah jalan. Cuma kemarin memang teman-teman gini. Mereka kan berupaya di setiap bab itu mereka diagnostik. Kata teman-teman gini bahasanya. Ternyata diagnostik itu dilakukan di bab 1 masuk ke bab 2, diagnostiknya yang enggak jauh beda. Sambungannya nggak jauh beda. Bahasa obrolan di Kan memang ruang. babnya ganti kan ya Pak? Nggih, babnya Memang ganti. kalau babnya ganti, tapi kalau secara kemampuan bahasa Inggris bab 1 ke bab 2 kan ya memang sama ya Sama. kalau kita berbicara. Itu obrolan-obrolan yang terjadi. Ya, obrolan guyonan lah yang Ya, untuk obrolan-obrolannya. menyikapi Diagnostik itu. itu seperti itu gambarannya. Tapi dan memang sangat manfaat diagnostik itu, benar-benar manfaat. Akhirnya walaupun kita belum ngajar, kita sudah tahu gambaran seperti apa anak-anak yang mau kita ajar itu benar. Itu sangat manfaat. Gitu. Jadi kalau dari kesimpulan Bu Umu, meskipun ada kendala seperti tadi, pola pembelajaran diagnostik ini memang bermanfaat gitu. Tapi ya juga ada kendala yang tadi, terutama statement kalau bisa ngikuti siswa kan gitu. Terus kalau disandingkan dengan kasusnya Bu Umu tadi, ya masa kita harus ngikuti dari malah sebelum D malah kan nggak mungkin. Nah, itu ya ini malah masukan yang sangat baik Bu Umu, karena di lapangan itu kan sama sinergi dengan yang disampaikan Bapak Mufid tadi di awal ya. Kalau di lapangan itu jauh berbeda Pak Andre, enggak seperti kayak teori yang diungkapkan ketika ngobrol. Maka Pak Mufid tadi mengusulkan pendampingan ke lapangan langsung itu diperlukan. Ini memang betul itu ya Bu Mu ya. Jadi sinergi yang apa yang disampaikan Pak Mufid di awal sama contoh case Bu Umu di sini benar-benar nyambung. Kalau dari Bu Anis sendiri, Bu Anis, pelaksanaan IKM di sisi Bu Anis atau terkait dengan tupoksi Bu Anis di SMA DU, pripun Bu, ada yang ingin disampaikan Bu? Kok aku gini kaget ya baru-baru Bu Anis. Ngapunten Pak Kasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau saya sendiri tidak mengajar di kelas 10 Pak Kantri, cuma mapel saya fisika, dan di IPA itu ada mestinya dari ketiga mapel biologi, fisika, kimia itu ada satu proyek di luar proyek pelajar Pancasila yang semestinya bisa diprogramkan di tiap semester kalau di IKM itu. Cuma kami dalam pelaksanaan kemarin itu antar guru fisika, kimia, biologi saat menyusun modul ajar itu masih belum ketemu, kalau masih belum berani atau masih belum ketemu ya. Itu kalau dilaksanakan di satu semester. Jadi ketemunya itu insya Allah nanti di semester genap. Jadi semester bisa berkolaborasinya itu baru di semester genap. Karena menyesuaikan ketiga mapel itu materi yang memungkinkan untuk dilaksanakan proyek bersama. Oke. Yaitu Pak Kantri, tambahan dari saya untuk modul ajar juga tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Pak Didik tadi. Oke. Tambahan Pak Kantri, untuk buku teks Pak Kantri. Buku teks yang dari pemerintah itu versi CP-nya itu tidak sama dengan versi CP yang baru. Buku teks yang dari pemerintah ini apa ya, yang modul ajar. Yang belanja 50 juta dulu atau yang di aplikasi PMM yang dimaksud? Yang belanja. Yang belanja ya, dari belanja. Ya. Ini apa Bu masukannya, buku teks tidak sesuai? CP-nya itu tidak sesuai dengan CP yang terbaru. Jadi CP-nya insya Allah yang versi April, cuma yang sudah sekarang itu kan versi Juli. Dan itu
semua mapel Bu atau beberapa mapel untuk modul belajarnya? Ya, meskipun tidak jauh berbeda, memang Oke. cuma urutannya Urutannya enggak? urutannya atau bahasanya enggak sama. Jadi harus diteliti ulang gitu. Diteliti Betul. ulang, nggih. Dan kalau nggak salah sejak selesai KP sampai sekarang itu CP berubah 3 kali kalau nggak salah. Iya. Saya juga saya aja yang ini mengikuti bingung gimana teman-teman yang ada di lapangan menerapkan ini. Makanya rujukan modul ajarnya itu kan juga kecenderungannya CP yang lama memang, Pak. Nggih, Modul ajar yang dari pemerintah itu, iya, dari yang ATP-nya lama. itu kan dari yang lama. Dari yang lama, betul. Ya. Meskipun beda tapi kan tetap ini Tetap juga ada masukan yang dan ya ada menjadi penghambat nanti Bu. Nggih, Nggih. terima kasih Nggih. Bu Anis. Nggih. Baik Bu Anis, Bapak Didi, Ibu Umu, Bapak Mufid, tadi sudah disampaikan beberapa yang kesimpulan sementara ini dari kami, apakah benar secara teknis di lapangan pelaksanaan IKM di SMA Darul Ulum Jombang ini sudah bisa berjalan, namun memang ada hambatan-hambatan di dalamnya, tapi hambatan tersebut tidak mengurangi atau tidak menjadi kebuntuan dalam pelaksanaan IKM ke depan. Apakah kalau saya simpulkan seperti itu ada masukan, ada penguatan? Atau ada tambahan malahan? Nggih, saya menambahkan sedikit, Pak. Nggih, Bapak Didi. Nggih, secara inti insya Allah untuk perjalanan, perencanaan sampai pelaksanaan baik PBM intra maupun yang proyek, insya Allah proyek yang 3 tema insya Allah sudah berjalan. Dan memang kendala-kendala yang tadi disampaikan Bu Umu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi memang belum 100% karena kondisi padatnya jumlah hitungan satu rombel kan SMA sampai 36, Pak. Itu minimal nih Pak? Itu untuk penghitungan rombel kan begini Pak, dari Dapodik itu umpama jumlah kita 340 ya, untuk menentukan dia menjadi berapa kelas kan langsung dibagi 36 itu Pak. Oh, langsung dibagi 36. Dalam satu kelas itu ya memang harus sejumlah itu. Untuk penghitungan itu nanti kaitannya dengan TPP profesi tunjangannya teman-teman itu Pak Gendri, nanti mungkin saya sampaikan agak di belakang terkait dengan sistem manajemennya. Ini konsentrasi ke pembelajaran, sehingga harapan kami memang ya sudah berjalan di teman-teman untuk dari asesmen diagnostik awalnya, terus ini dalam pembentukan kelompoknya disesuaikan dengan hasilnya diagnostik, tapi untuk dari sisi geraknya ya dengan jangkauan 36 dibagi rata-rata kan 6 kelompok Pak. Satu kelompok ya, 6 betul. Itu ketika mengamati personal itu lebih butuh apa ya, detail banget lah. Ketika tingkat konsentrasi yang tinggi gitu Pak. Ya, kami punya pengalaman begini Pak Gendri 15 tahun yang lalu di U2 itu kan juga alhamdulillah sebagai pilot project RSBI. Itu sebenarnya rohnya hampir sama Pak. Rohnya dengan proses pembelajaran yang didengungkan Mas Menteri zaman sekarang dengan dulu yang gagasannya Prof. No yang dari ITS, RSBI itu sebenarnya sama, yaitu untuk peningkatan mutu ya kompetensi anak-anak untuk outputnya. Ya, itu sama. Nah, dulu di RSBI itu memang kami percepatannya luar biasa Pak, karena salah satunya indikatornya dalam satu kelas, satu guru dalam proses belajar itu hanya ngeramut maksimal 25 Pak. 25. Maksimal 25. Iya, kalau dibandingkan sekarang kan 36 gitu Pak. Iya, itu ya, sehingga per hari dalam konteks kompetensi ruang lingkup pembelajaran ini saat dulu pembelajaran yang proses RSBI itu langsung detail Pak evaluasinya. Oh anak ini sekitar kelompok ini tadi yang belum begitu menguasai ada 2, yang ini 2 detail. Nah, sekarang dengan 36 ini juga sesuatu Pak, mengolah dari tadi yang menindaklanjuti follow up dari Bu Umu. Nah, sehingga ini kalau memang nanti bisa di follow up bahwa jumlah siswa dalam kelas itu agar percepatannya untuk tindakan follow up jika ada anak-anak yang kompetensinya dalam pembelajaran tertentu itu kurang, itu bisa segera ada follow up cepat dan ada langkah-langkah segera dari gurunya dari hasil proses pembelajaran saat tersebut Pak. Itu juga berpengaruh menurut kami. Oke. Secara inti itu, dan insya Allah kami welcome terus untuk belajar. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Mufid terkait dengan PMM, memang kami di bulan Agustus kemarin setelah ada IHT internal itu ya kami masih menyerahkan secara mandiri Pak.
ke teman-teman untuk membuka PMM-nya. Tapi kami evaluasi dari sisi pimpinan ketika teman-teman kami beri kemandirian, ya tentu ya kontrol kami juga belum maksimal juga, sehingga nanti ini kami mulai nanti di September akhir ini nanti kami akan buatkan jadwal rutin untuk bertemu, Pak. Kalau nggak bertemu itu buat necor atau saya. Jadi Pak Mufid sepakat, senyum langsung Pak ya, Mufid. saya kemarin seperti umpama ngisi instrumen yang dari panjenengan TPO, kalau nggak ketemu tuh nggak enak. Akhirnya kita kumpul sore-sore jam 2 sampai jam 4 kita kumpul, akhirnya juga selesai. Kalau saya yakin dengan kesibukan kita masing-masing mandiri, apalagi nanti sudah kundur ke rumah, ya nanti dengan putranya, dengan pasangannya, itu juga makanya nanti ini mohon izin Pak Mufid, nanti mungkin kapan-kapan kami juga ngirim panjenengan untuk penguatan ke teman-teman untuk PMM. Memang kemarin teman-teman sudah login saat IHT, tapi follow up-nya ke sini kan juga belum maksimal, tidak ada 50% untuk yang menindaklanjuti. Sehingga nanti setelah penilaian tengah semester, mungkin nanti kita galakan lah paling enggak nanti seminggu sekali jam 2 sampai jam 4 kita kumpul ngobrol-ngobrol bareng, lihat video bareng di teman-teman. Sehingga nanti ini untuk menambah khasana, ya mungkin perubahan itu kan cepat Pak, tidak hitungan semesteran, ya. Mingguan, harian juga di PMM juga gerak. Kami juga memantau di PMM secara pribadi, saya sebagai kepala sekolah masuk, ya saya kan ada yang aplikasi tanya bos, kemudian di rapor pendidikan kan update itu tiap hari. Ya, itu. Jadi itu, tapi untuk bawa gerbong semua ini kami ya evaluasi 2 bulan awal strategi kami untuk memberikan kebebasan mandiri lewat kontrol humas, ternyata hasilnya belum begitu maksimal, tidak ada capaian 50%, maka nanti mulai strategi September akhir kita ubah model strateginya untuk ya update pengetahuan di PMM-nya lewat ketemuan MGMP kecil di sekolah yang kita nanti rutinkan, Pak. Ya itu Pak Kendrin dan Pak Mufid. Siap, nggih, alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya arahan-arahan untuk mengatasi solusi ini masih terbuka lebar nggih Pak Didik nggih. Untuk mengatasi hambatan, solusi-solusi untuk mengatasi hambatan masih terbuka lebar. Ini saya tadi ingin mendengar ini satu cerita, gambaran cerita terkait pelaksanaan salah satu proyek yang tadi kan sempat terutama kalau dikaitkan dengan ini Pak, anggarannya memang benar-benar luar biasa. Kira-kira bentuk proyeknya seperti apa? Ini bisa dari Pak Didi, Bu Anis atau Bu Umu yang menceritakan. Atau di sini ada koordinator proyeknya Pak, antara Bu Umu dengan Bu Anis? Tidak ada ya? Oh, Bu Anis nggih. Nggih, makanya senyumnya langsung mengatakan iya. Nun sewu, mohon izin nggih Pak Didik kalau nyun ceritanya satu aja nggak apa-apa yang gambaran kegiatan seperti apa. Insya Allah beliau berdua koordinator Bu Haji. Wah, luar biasa. Tema apa Bu? Kebinekaan ya? Kebinekaan. Temanya Bhinneka Tunggal Ika. Temanya. Sinten riyen iki Bu Anis nggih? Nggih, pripun Bu gambarannya proyek yang sedang berjalan ini? Belum selesai kan Bu nggih niki? Belum. Pak. Oh, belum, nggih. Nggih. Jadi Pak Kantri, Pak Mufid untuk P5 ya di DU2 itu langkah awal kami kemarin adalah membentuk tim. Jadi ada koordinator, kemudian ada fasilitator, itu tiap tema ada 2 orang, ada 2 guru. Nah, kemudian setelah itu kita menyusun modul proyek. Nah, itu masing-masing tema, di mana kemarin kalau kita rancang ke bawah ada 3 minggu. Karena kita sistemnya blok, ada 3 minggu dalam 3 bulan ya. Jadi ada sekitar 162 JP, kalau karena di kami itu 54, 1 minggunya 54 JP. Sehingga kalau kita hitung ada 18 hari. Nah, oleh karena itu dalam modul proyek kita menyusunnya itu selain isinya modul proyek itu ya ada tujuan, ada langkah-langkah dan sebagainya, kita menyusun
aktivitas siswa mulai hari pertama sampai hari ke-18, termasuk juga LK-nya. Nah, seperti itu harapannya kan satu hari itu bagaimana anak-anak itu bisa beraktivitas dan bisa penilaiannya kita lakukan langsung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian LK tersebut ya atau lembar kerjanya itu dikerjakan di hari itu juga, jadi tidak ada PR yang dibawa ke asrama atau ke pondok. Nah, kemudian pembagian kelompoknya kemarin itu per kelas kita bagi rata-rata itu satu kelompok 4 sampai 5 siswa. Nah, ini pengelompokannya kemarin berdasarkan diagnostiknya non-kognitif. Jadi berdasarkan analisis diagnostik yang dilakukan oleh BK. Di sini ada model belajar. Jadi dari model belajar siswa itu kita lihat per kelasnya, kemudian baru kita bagi satu kelas kelompoknya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian Pak Gantri dan Pak Mufid untuk kelompok tema 3 itu kita jalankan bareng. Namun kita bagi di kelas 10.1 sampai 10.4 kemarin temanya adalah bangunlah jiwa raga, kemudian 5.6 kelas 10.5.6, 11.12 itu Bhinneka Tunggal Ika, terus kelas 7 sampai 10.10 itu kewirausahaan. Ini untuk periode 1. Nah, gambarannya nanti dalam 1 tahun itu kita lukir yang awalnya Bhinneka Tunggal Ika pindah ke kewirausahaan untuk periode 2, lanjut nanti periode 3 pindah ke bangunlah jiwa raga. Sehingga dalam 1 tahun itu anak tetap mengerjakan 3 tema. Seperti itu. Nah, okay. Kemudian untuk pembina proyeknya adalah kalau di kelas ada 1 wali kelas ya. Wali kelas dan minimal 1 guru yang mengajar di kelas 10. Jadi 1 kelas itu rata-rata 2 sampai 3 pembina yang pada hari atau pada minggu proyek itu harus selalu ada di kelas untuk mengamati anak-anak dan mendampingi serta mengambil penilaian. Oke. Itu Pak Kantri gambaran untuk pelaksanaan proyek di sekolah kami. Matur nuwun Bu Anis. Kalau tadi kan Bu Anis sempat bilang Bu Anis atau Bu Umu ya sempat bilang di ruang kelas itu ketika bab 1 pindah ke bab 2 itu ternyata sama ya atau mirip ya. Itu kan dari rekan-rekan guru. Tapi kalau dari contoh itu yang dari diagnostik. Kalau dari rekan-rekan siswa, adakah terdengar ketika action project di lapangan apa pendapat yang muncul dengan bahasa mereka waktu itu? Ungkapan-ungkapan apa yang muncul iki ngapain atau apa gitu? Ada nggak Bu kayak gitu? Jadi Bu, apa yang bisa ceritakan Bu yang muncul dari siswa ketika kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan proyek ini kalau yang kita laksanakan di sini ini kan tidak melulu tadi seperti yang disampaikan Bu Anis ada LK, ada ini, tapi kan kita tidak kita juga melibatkan orang luar sehingga anak-anak tidak hanya ketemu dengan yang di dalam saja. Dan di modul itu contohnya yang pertama, tema pertama yang tentang bangunlah jiwa raganya kan kita ambil judul perundungan. Nah ini kita mendatangkan dari WCC Pak. Dari WCC Women ya, yang perlindungan perempuan itu Pak. Jadi kita datangkan langsung tim dari sana. Dan juga kita datangkan langsung tim dari Lapsidu dari tim psikolog. Jadi anak-anak itu selain mereka mendapatkan masukan juga dari berbagai pihak luar tentang perundungan dan kenapa mereka tidak boleh merundung dan apa itu perundungan segala macamnya itu dari sana. Ya asik karena mereka bermain-main, diajak bermain-main, diajak ini itu yang seperti itu di lapangan. Jadi ya karena mereka juga bisa bergerak ke sana kemari lah itu yang kata mereka ya senang
Jadi Gitu. tidak kayak suasana kelas gitu Ibu. Iya, betul. Besok mereka ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tema Bhinneka Tunggal Ika. Ini kemarin kan kita ambilnya kan tentang pernikahan adat di Indonesia. Oke. Nah, kemarin kita undangkan mereka tim dari WO yang mengajari mereka bagaimana mengorganisir sebuah acara. Jadi selain kita ambil Bhinneka Tunggal Ika-nya, kita memberi pembelajaran kepada mereka bagaimana mengorganisir sebuah acara besar. Ini sampai pihak WO-nya itu loh sampai gumun-gumun, ini kok ada anak sekolah kok lucu-lucu mengorganisir gini kok. Bagaimana ini? Ini harganya berapa ini? Mereka itu Ketika aksi nyatanya nggih Bu nggih. iya, ketika mereka di sini terus kan setelah dikasih tahu bagaimana cara mengorganisir, WO-nya sudah itu kan WO-nya sudah memberi keleluasaan mereka untuk bertanya jika pada saat praktek. Nah, pada saat praktek itu sampai disebarkan luas ke WO yang lainnya. Saya dulu dari anak-anak, kok ada anak sekolah SMA kok lucu-lucu belajar mengorganisir perkawinan, terus nanya, Mbak ini harganya ini berapa Mbak? Kalau saya mau mantannya diginikan, ininya bagaimana? Berapa? Itu sampai katanya lucu-lucu, udah kecil-kecil tapi pertanyaannya itu kemana-mana katanya. Sampai yang lucu itu anak-anak itu sampai itu saya itu loh ditanya sampai bingung sendiri Bu, pas di lapangan ketika didatangkan itu mereka detail sampai lah, itu yang kita senang di mereka itu mereka berpikir itu sampai jauh. Kalau misalnya sudah disiapkan terus pengantinnya nanti nggak jadi membatalkan, WO-nya bagaimana? Itu bagaimana? WO-nya susah dijawab ya Bu kalau WO-nya. Kata WO-nya. Soalnya WO-nya berharap itu nggak terjadi. Betul. Ternyata pertanyaannya dipikirnya itu mereka akan ditanya yang mereka pasti jawabnya gampang. Ternyata kata mereka pertanyaan anak-anak itu. Nah, itu yang kita suka. Bukan masalah ngajarin sampai detail itu mereka sampai bagaimana. Pokoknya jauh, anak-anak itu nanyanya itu jauh. Lah itu yang kita suka. Sehingga ininya mereka itu benar-benar bergerak, pikirnya mereka itu benar-benar daya nalarnya itu berjalan, tidak hanya termaktub di dogma itu WO kan enggak, tapi resiko-resiko yang akan terjadi ditanyakan. Bahkan perayaannya nanti kan mereka juga akan kemarin itu baru latihan, baru membuat presentasi tentang perayaan saja itu mereka sudah bikin presentasi yang luar biasa. Sampai dicoba pakai nah ini yang tadi Pak Didi bilang, wah ini dananya bisa nggak karu-karuan. Mereka itu pengennya kalau biasa. Kalau praktek itu pengennya prakteknya itu praktek beneran, pakai bajunya itu juga beneran. Terus dirias beneran gitu nih. Dirias benar, saya bilang gini, enggak apa-apa Rek dirias, tapi ya nggak usah yang mahal-mahal gitu. Kan kemarin juga sudah diajari ngambil satu step, misalnya nanti praktek ini yang memang nampak kalau dari daerah sini ini, kalau dari daerah sana bedanya ini, kalau nanti ketemu daerah ini dengan daerah situ bagaimana. Nah, itu ternyata membuat mereka asik. Terus tema yang ketiga itu kewirausahaan. Ya, kewirausahaan ini kan ya senang sekali mereka diajak jalan-jalan keluar ke tempat tahu, itu kan mereka diajak naik odong-odong. Ya, berangkat dari sekolah naik odong-odong. Tahunya itu kan kalau jalan kaki ya jauh Pak. Tapi kalau naik ternyata ketika mereka diajak naik odong-odong, itu juga sewenang kan keluar. Mereka kan tidak pernah di dalam, keluar terus ke pabriknya, lihat bagaimana tahu itu dibuat, bagaimana pekerjaannya diceritani. Itu kan mereka juga sewenang. Terus kemudian nanti di sekolah prakteknya, ini baru perencanaan, nanti mereka merencanakan untuk menjadi, gampangannya kan menjadi pengusaha-pengusaha kecil. Tapi ini prakteknya ke depannya ini nanti mereka akan mengolah tahu itu menjadi berbagai macam olahan, sehingga kalau dijual itu tidak lagi tahu yang mentah yang putih tapi sudah bentuk olahan gitu. Menjadi berbagai macam olahan. Ya seneng ini di anak-anak. Kalau disuruh presentasi itu yang kita kemarin itu sampai Eman mau menyimpan barang presentasi yang dibuatnya itu bagus-bagus, Pak. Maksudnya barang seperti apa, Bu? Kan kita sebenarnya gini silakan membuat presentasi yang cantik. Ternyata mereka membuat
dari kertas terus diwarna-warni terus di ini bahkan ada gambar mantennya Iya, yang iya. ini ada bikin toko ada gambar tokonya yang kewirausahaan yang perundungan itu juga yang seperti itu asik di anak-anak itu. Sempat direkod nggak Bu kegiatan-kegiatan, maksudnya angle-angle-nya itu difoto, Direkod semua, dokumentasikan? Pak. Alhamdulillah, Didokumentasi. nggih. Ya. Mantap. Itu, Paling nggak kan untuk promosi sekolah juga luar biasa kan itu. Ya. Yang ngiri, akhirnya yang ngiri yang kelas 11-12, Pak. Ini saya Kita tanyakan. nggak bisa kayak Iya. adik-adik. Itu. Tanyakan berikutnya nih Bu. Kira-kira Kita pripun kok pendapat yang 11-12 itu Iya. ada yang ngiri? Kok kita nggak diajak kayak adik-adik gitu. Iya. Pengen akhirnya yang kelas 11. Banyak yang bilang seperti itu Bu, Iya. di 11-12. Kan mereka bisa melihat dalam minggu itu adik-adiknya itu riwa-riwi ke sana kemari beraktivitas, ada yang pergi ke sana, ada yang masak, ada yang ini kan pengen mereka akhirnya. Apalagi nanti di puncaknya ketika digelarkan gitu, Bu. Iya. Malah iri lagi Perayaan. nanti. Iya, padahal perayaan ini ya. Pada saat perayaan nanti malah mereka bisa iri lagi. Alhamdulillah. Itu Jadi yang terjadi. ini malah yang enggak cerita-cerita kayak gini saya tidak pernah tergambarkan. Mulai dulu dicekoki kayak yang Pak Mufid bilang tadi, teori dan sebagainya. Ternyata banyak keindahan gitu loh, meskipun banyak yang bilang kurikulum merdeka seperti ini, banyak keindahan yang terjadi dalam prosesnya ini. Kalau memang belum maksimal ya wajar, ada permasalahan ya wajar. Justru adanya PMU ini harapannya seperti ini, dan karena ini di-record, semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi praktek baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Moga-moga itu. Menambahkan Proses. Pak Hendrin. Nggih Pak Didi, monggo Pak Didi. Ya, alhamdulillah tadi tentang proyek sudah banyak disampaikan Bu Anis dan Bu Haja Umu, yang secara teknis mendampingi. Ini menambahkan, memang dengan apa yang disampaikan Bu Haja Umu bahwa anak-anak itu ketika diberi kebebasan berkreasi maka munculnya adalah berpikir yang sudah tingkat tinggi kalau saya mengamati itu. Ya, sehingga dan ini juga tidak terlepas, alhamdulillah tim proyek kami, salah satunya anggotanya ya Bu Anis dan Bu Haja Umu ini memang merancangnya jauh Pak. Ini yang mungkin menjadi kunci kami bahwa sebelum action ke tahapan pelaksanaan proyek itu memang Bu Anis mendampingi dari tim kecil para koordinator ini untuk menyusun modul perencanaannya itu luar biasa Pak. Ini hampir 2 minggu Pak, ini saya mengamati itu. Untuk menyusun modulnya aja itu Pak. Iya, kebetulan di kami Pak, di kami itu kan PBM-nya, kebijakan yayasan masih sampai jam 1. Sehingga momen space yang biasanya kami full day sampai jam 4 itu, alhamdulillah ya, Bu Anis, Bu Haja Umu dan teman-teman yang tergabung sebagai koordinator project ini itu memang ngambil space jam 2 sampai jam 4 tiap hari, itu memikirkan itu Pak, 3 tema itu. Sehingga sampai tahapan di tim kecil itu bekerja, setelah itu saya masih ingat malam-malam sampai jam 9 itu 2 hari memplenokan, ya sempat juga saya share ke Pak Katri memplenokan apa yang sudah menjadi kerja. Setelah itu dari hasil pleno itu direvisi oleh teman-teman lagi, setelah itu difinalisasi baru di-share pertemuan ke guru pembina kelas 10 semua, itu satu pertemuan sendiri. Sehingga menyamakan persepsi itu penting Pak langkah itu. Sehingga membaca apa yang harus dilakukan dalam modul itu ketika terjun ke lapangan itu insya Allah tidak ada kendala yang berarti. Karena apa? Dari koordinator yang menyusun, divalidasi, sampai disamakan persepsi untuk pembina yang akan mendampingi sudah terbentuk. Ya, sehingga apa yang disampaikan Bu Haja Umu itu adalah memang harapan ekspektasi kita sejak awal. Sehingga proyek ini tidak hanya semerta-merta ayo dijalankan, tapi perencanaan di modulnya ini menjadi langkah yang penting Pak, dan menyamakan persepsi untuk seluruh stakeholder yang terlibat mengawal proyek itu penting, karena kalau nanti ada satu saja yang gandoli tidak paham terhadap rangkaian itu, nanti jatuhnya di anak akan jadi bingung. Sehingga alhamdulillah tim kami solid, kolaborasinya solid, sehingga munculnya tadi keceriaan itu, hampir kelas 11 sama kelas 12 kakaknya adik-adik. Iya. Saya kok nggak ada. Itu sudah saya mau saya tanyakan ini. Ternyata dijawab dulu sama Terus, Bu Umu. Yang kedua Pak, memang sejak awal kami arahkan ke teman-teman di koordinator project, di Bu Anis, Bu Haja Umu dan teman-teman bahwa kami alhamdulillah sebelum langkah ke pelaksanaan proyek kami sudah punya karya literasi Pak.
3, yaitu apa? Berupa modul ajar untuk proyek. Itu menjadi karya literasi kami. Ada 3 tema kan, itu jadi tebel Pak, juga menjadi karya literasi kami. Dan itu nanti tentu dalam setelah perencanaan di tahap 1 ini tentu kami akan evaluasi untuk penyempurnaan. Yang kedua, dari sisi anak, kami juga membuat kebijakan seperti yang disampaikan Bu Haja Umu tadi, presentasi anak-anak yang dituangkan di kertas plano. Itu memang kami buat kebijakan, tolong Bu Anis, bahwa kegiatan proyek ini nanti karya literasinya ada 2, yaitu karya literasi digital berupa video, foto, nanti untuk kita upload di medsos sebagai bukti digital kami. Yang kedua, kita nanti akan bukukan karya anak-anak itu. Ya, contoh kayak presentasi saya sempat itu ke Bu Umu, bisa enggak itu lembar plano itu didigitalkan sehingga nanti kita bentuk sebuah karya buku anak-anak. Berarti kita nanti punya 3 produk sebelum persiapan yang disusun teman-teman guru sebagai produk modul perencanaan proyek itu kita sudah punya 3 Pak. Kemudian nanti saat pelaksanaan nanti ada yang berupa digital, ada yang berupa tulis dari karya anak-anak sampai nanti ke perayaan proyeknya itu Pak. Itu memang tambahan tugas kebijakan kami yang disempuyung bareng dari teman-teman proyek nanti selama 3 tema 1 tahun ke depan yang ya dibagi ke anak-anak ya 60 berapa Bu Anis kemarin kelompoknya? 69 kelompok Pak. Nanti akan menjadi karya yang luar biasa, dokumentasi yang luar biasa untuk jejak digital kami Pak, untuk kenang-kenangan bahwa anak-anak pada masa ini ada kreasi yang luar biasa, dan itu saya yakin bahwa soft skill ini menjadi bagian penting untuk nanti bekal anak-anak ketika melangkah ke jenjang berikutnya di perguruan tinggi maupun nanti bersosialisasi ke masyarakat. Itu tambahnya Pak Henry. Nggih, matur nuwun Pak Didik. Jadi memang benar-benar ini ya, ketika pondasi berupa penyusunan modul itu kuat, mau dibangun seperti apa bentuk proyeknya itu akan siap gitu loh. Karena pondasinya sudah kuat dibentuk Ibu Umu, Bu Anis dan tim yang lain. Modulnya sudah oke, 3 modul sudah oke. Hasil bangunan seperti hasilnya teman-teman semangatnya itu kan mampu menopang karena modulnya sudah oke. Jadi benar-benar perencanaan ini penting ya Pak Didi yang bisa kami simpulkan gitu. Leres Pak, leres. Penting. Terkadang ini yang sering dilupakan bersama ini. Wis opo eneknya ae sebenarnya ayo mlaku lah kadang gitu. Ya moga-moga misal ada yang itu kedepannya tidak itu lagi kan itu intinya. Alhamdulillah. Menambahkan Pak. Pak Didi. Kemarin kebetulan kami menerima tamu dari Sulawesi Selatan, Bone Pak. Bone itu dari unsur yayasan kebetulan, dan kami presentasikan kan pingin perso bagaimana implementasi IKM. Kebetulan beliau dari madrasah. Kalau madrasah kan belum tahun ini Pak, baru tahun depan untuk madrasah untuk IKM. Nah, itu yang satu yayasan dengan di tempat Pak Didi nggih. Bukan, itu tamu Pak, kunjungan. Kunjungan kayak kunjungan lapangan kan studi banding gitu Pak nggih. Nggih. Pripun? Setelah dari yayasan diarahkan ke sekolah kami diminta untuk berbagi sharing tentang IKM, dan beliau tertarik untuk proyeknya Pak memang. Dan kebetulan kemarin Bu Anis, Bu Umu juga ya nyuwun oleh-oleh untuk kebetulan Beneka Bu Umu kayaknya kemarin yang dilirik pingin yang pernikahan Nusantara itu loh. Itu kebetulan nyuwun kenang-kenangan untuk nanti menjadi bahan adopsi ketika nanti persiapan proyek di lembaga beliau di sana. Ini menjadi alhamdulillah bahwa karya teman-teman bisa diseringkan dan bisa menjadi salah satu acuan yang ada di teman-teman di Sulawesi Selatan. Ya, kebetulan sama-sama binaannya BPPT Pak. Yang di sana juga BPPT, binaannya BPPT dulu ya. Jadi ini alhamdulillah kita kemarin bisa berbagi sharing tentang itu, meskipun belum sempurna. Kami menyadari bahwa modul perencanaan proyek itu tiap berkala nanti tetap harus kita update ya, sesuai dengan kendala yang ada, terus solusinya seperti apa, dan tetap kami nanti update untuk perencanaannya bersama tim di kelas 10. Matur suwun Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bapak Mufid, Bapak Didi, Ibu Umu, dan Ibu Anis, saya kira hal-hal yang ingin saya tangkap sudah luar biasa, sangat lengkap untuk hari ini, untuk kegiatan PMU pertama ini. Kemudian juga ada tambahan dari pra PMU kemarin dari Bapak Didi.
Nanti seperti usulan Bapak Didik yang waktu di waktu musyawarah kemarin, musyawarah jadwal, bahwasanya recordnya bagaimana Pak, makanya salah satu teknis ada pra PMO kemarin, nanti recordnya karena yang di SIM PKB kami nggak bisa jawab Pak, apa ada record hasil yang kami laporkan masuk SIM PKB-nya Pak Didik ataupun Pak Mufid, saya tidak tahu sampai detik ini belum ada info, maka saya teknis lewat Google Form kemarin, yang intinya nanti kalau sudah lengkap Bapak Didik bisa kabar-kabar saja, karena kan bisa diedit kembali Pak yang itu, dan enggak keburu kok Pak, nanti paling enggak tanggal 29 lah saya mulai nyusun laporannya untuk laporan PMU ini. Jadi contoh misal foto atau daftar hadir yang manual itu di-scan dan dimasukkan di situ, nanti saya sambungkan ke SIM PKB. Saya kira kalau dari kami cukup Bapak Ibu. Mungkin sebelum kami akhiri ada yang ingin disampaikan. Oke Pak Bapak Mufid, Andri, monggo. Nggih Bapak Mufid, nggih. Terima kasih Pak Andri. Mohon izin untuk informasi. Penentuan level 32 tadi itu dasarnya apa dan dari mana Pak? Saya ingin tahu. Nggih, terima kasih Bapak Mufid. Ini kemarin memang banyak ditanyakan dari beberapa sekolah. Pertama yang ingin kami sampaikan Bapak, jadi beberapa hari yang lalu sebelum ada penguatan di SIM PKB kami di fasilitator ini ada pemodelan. Pemodelan ini infonya dari BESKAP Pak, Badan Standarisasi Asesmen GTK. Kemudian dasarnya dari mana? Kalau yang kami terima kemarin adalah dari hasil post-tes PKP. Tapi yang kami belum tahu ini hasil dari hanya Bapak Kepala Sekolah atau rata-rata dari seluruh peserta KKP, itu kami yang malah tidak tahu. Ini Bapak yang kami informasikan. Dan ini pembedaannya di kegiatan pendampingan ini hanya sedikit Bapak. Pertama PMU ini kalau model 3 bulan sekali. Kalau model 2 bulan sekali, kalau model 1 bulan sekali. Terus kunjungan lapangan. Kalau kunjungan lapangan bedanya kalau model 3 dan 2 ini dipilih. Suruh sampling satu sekolah. Kebetulan yang fasilitator tempat kami bertugas ini kan binaan 2 cuma satu sekolah. Hanya tetap boleh berangkat saya Pak di SMA 1 Muhammadiyah. Kemudian pendampingan yang model 3 ini yang saya secara laporan harus milih salah satu antara SMA Darul Ulum sama apa satunya saya lupa, Kosgoro kalau nggak salah. Kosgoro nggih. Cuma sudah saya sampaikan Bapak Mufid kemarin bahwasanya apa ya mungkin satunya saya silaturahim ke sana, satunya mboten kan ndak. Ya tetap saya datang ke sana, tapi yang bisa saya laporkan cuma satu di SIM PKB itu aja Pak Mufid. Sama ini kegiatan yang terakhir, kegiatan refleksi yang nanti mulai tanggal 26, 27, 28. Kalau 2 dan 3 ini pendampingan 2 dan 3, kalau pendampingan 3 1 tahun cuma 2 kali. Kalau pendampingan 1 dan 2 kali. Cuma beda di situ saja Pak. Cuma kadang banyak di lapangan tanya, ini pemeringkatan kan? Enggak, ini bukan pemeringkatan, bukan Pak. Ini bukan pemeringkatan. Kalau saya lebih bilang malah ini yang tidak dibahasakan Pak. Ini ngepaskan ke anggaran aja Pak. Kemungkinan itu bahasa. Terima kasih Pak Andri. Berikutnya ada saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Pak Didik programnya tadi ya terkait dengan optimalisasi penggunaan aplikasi PMM tadi. Memang betul Pak Didik. Kalau tidak didampingi langsung seperti itu tidak berhasil Pak Didik. Secara umum Jombang masih jauh petanya ini, ada 20%. Ada yang sekolah belum sama sekali, masih nol semua. Ini yang kemarin saya share di grup KS Pak Didik kan bisa persani itu. Nah ini langkah Pak Didik sangat saya dukung sekali ya. Karena tanpa ada seperti itu teman-teman tidak mendapatnya informasi-informasi terkini tentang kurikulum ini ya.
Jadi teman-teman masih, menurut saya masih agak ya perlu dipaksa lagi lah belajar. Teruslah belajar literasi, ya. Nah, minimal melalui TMM itu teman-teman agar nuansa kesulitan-kesulitan seperti yang disampaikan oleh Bu Umu tadi itu lambat laun akan teratasi dengan sendirinya. Kemudian untuk proyek memang ini luar biasa hasilnya Pak. Dari beberapa informasi saya juga fasilitator di daerah lain sudah banyak yang informasi. Memang anak sekarang kalau diberikan ruang, difasilitasi untuk menyampaikan ide, gagasan dan sebagainya, ini luar biasa anak sekarang. Jadi proyek itu memang benar-benar nanti akan membangkitkan, memotivasi anak untuk benar-benar menunjukkan jati dirinya. Ini kemana akan tampak betul. Dan anak-anak sangat senang gitu. Namun memang kendala yang utama beberapa lembaga yang saya perhatikan, saya analisis ini memang di perencanaan tadi yang disampaikan Pak Didi. Jadi kalau perencanaan itu memang tim ini tidak solid, belum benar-benar satu kata di dalam satu tim, itu akan membingungkan siswa itu. Ini sudah terjadi di lembaga lain yang saya lihat, solidnya tim dari proyek itu harus benar-benar saling mengisi lah. Jangan sampai nanti misalkan kolaborasi dari beberapa materi pelajaran itu ya, yang satunya mendukung, satunya ngembosi ala ngunuai lah, gitu itu terjadi masalahnya. Sehingga saya harapkan benar yang disampaikan Pak Didi tadi, dari tim ini perencanaan benar-benar matang, insya Allah anak akan joy, akan well-being betul. Terima kasih itu Pak, apresiasi kepada Pak Didi dan timnya, mudah-mudahan ini benar-benar menjadikan percontohan lah, khususnya saya harapkan memang di U2 saya harapkan menjadi percontohan dari lembaga-lembaga khususnya di wilayah Kabupaten Jombang. Ya, itu sangat-sangat berharap saya. Jadi karena itu Bu Anis, terima kasih Bu Umi dan timnya, Pak Didik khususnya untuk selalu mensupport kepada teman-teman agar benar-benar ada perubahan yang signifikan dari perubahan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Mufid. Baik Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, kami haturi juga Bapak Mufid mangke jam 13 nih Pak, ketika jam PMO SMA Muhammadiyah 1 nanti pukul 13. Kemudian Bu Anis tersenyum. Mungkin Bu Anis batin, waduh Pak Mufid lagi nih. Untuk yang lainnya kok enggak dengar Pak? Mohon maaf, ini informasi ini tadi yang pengawas yang lainnya kok saya enggak tahu apa-apa Pak. Saya juga tahunya dari Pak Didi. Kalau dari Pak Didi juga enggak tahu saya. Ini kemarin memang gini Pak ceritanya. Ya, jadi ceritanya harusnya Pak, ini ada undangan resmi dari BPGB, kagem Bapak Kepala Sekolah dan pengawas dari sekolah yang bersangkutan untuk kegiatan PNO. Namun karena kemarin waktunya terbatas, akhirnya dari BPGB ini meminta rekan-rekan fasilitator untuk memohon bantuan kepada masing-masing kepala sekolah penggerak yang terjadwal PMO untuk menghaturi Bapak pengawas untuk derek. Tapi nanti kedepannya akan diberi undangan melalui dinas Bapak, melalui dinas masing-masing kedepannya. Makanya tadi saya permohonan maaf, ini sedikit ada banyak yang miss. Dan yang kedua Pak, yang diaturi rawuh itu adalah pengawas ingkang derek komite pembelajaran kemarin Bapak. Ya. Saya juga belum tahu informasi apakah ada sekolah penggerak yang pengawasnya tidak ikut. Kalau secara teori harusnya ikut semua gitu Pak. Ikut pelatihan komite pembelajaran. Makanya tadi tanya. Ya ada Bapak yang tidak tahu. Informasi. Gitu. Nggih. Nanti saya coba jadikan ini masukan Bapak di lapangan bahwasanya
hal ini belum terkomunikasi sampai ke bawah terkait terutama undangan kepada Bapak pengawas di sekolah. Terima kasih informasinya Bapak Mufid. Baik Bapak Ibu, kami mohon maaf misal ada kesalahan kata, misal ada kurang tepatnya informasi. Sampai bertemu di kegiatan PMO 3 bulan lagi, namun insya Allah nanti kita juga akan ketemu di kegiatan refleksi tanggal 26 sampai 28, tapi salah satu hari sesuai yang ada di jadwal. Terima kasih, sugeng siang, semoga sehat selalu buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman. Terima kasih Pak Mufid, Bu Anis, Bapak Didik, Bu Umu. Sami-sami. Sama. Izin live dulu. Nggih, Bapak. Nggih.